Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa kamuskirin. Betul di sini. Wa kamuskirin dan contoh najis seperti sesuatu yang memabukkan dan seperti sesuatu yang memabukkan. Wa kamuskirin dan seperti sesuatu yang memabukkan. Artinya sesuatu yang memabukkan itu najis. Artinya apa? Ayusolihin artinya yang bisa atau yang berpotensi lil iskarih kepada memabukkan. Yang dimaksud muskir itu adalah sesuatu yang memiliki potensi memabukkan. Karena artinya muskir itu adalah berpotensi memabukkan, pada kholat maka masuk al-qatratuh apa satu tetes minal muskirih dari sesuatu yang memabukkan. Apa satu tetes minal muskirih dari sesuatu yang memabukkan. Jadi yang najis itu bukan sesuatu yang memabukkan, tetapi adalah sesuatu yang berpotensi memabukkan. Sehingga meskipun setetes itu memabukkan apa tidak? Setetes tak memabukkan kan, tapi berpotensi memiliki untuk sifat memabukkan. Dia kan memiliki sifat memabukkan. Sekalipun secara secara realnya itu kan tak mungkin memabukkan. Tapi dia terkandung sifat memabukkan di situ. Sholih lil iskar, berpotensi untuk memabukkan. Maka itu juga najis, hukumnya najis. Ma'i'in yang ma'i, yang cair. Jadi yang najis itu suatu yang memabukkan, yang cair. Ma'i'in yang cair. Contoh seperti apa memabukkan dan teksturnya itu cair? Kakhomrin seperti khomer. Kakhomrin seperti khomer. Wahia adapun khomer al-muttakhodatuh ialah sesuatu yang dibuat. Al-muttakhodatuh ialah sesuatu yang dibuat. Dibuat minal inabih dari anggur. Minal inabih dari anggur. Wanabidin dan seperti nabid. Wanabidin dan seperti nabid. Wahuwa adapun nabid al-muttakhoduh ialah sesuatu yang dibuat. Al-muttakhoduh ialah sesuatu yang dibuat min wairihi dari selain anggur. Min wairihi dari selain anggur. Contoh sesuatu yang memabukkan juga teksturnya itu cair adalah seperti khomer dan seperti nabid. Khomer itu adalah sesuatu yang terbuat dari perasan anggur. Terbuat dari perasan anggur. Ada anggur diperas jadi air kemudian bisa memabukkan, itu disebut khomer. Ada nabid. Nabid itu sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur. Seperti apapun saja disebut nabid. Jadi cuma dua. Kalau terbuat dari anggur disebut khomer. Kalau tidak terbuat dari anggur disebut nabid. Kesamaannya sama-sama memabukkan. Yang tercantum di dalam Al-Quran itu kan cuma khomer. Tidak ada nabid. Innamal khomru wal maisiru. Ya kan begitu kan ya. Jadi yang haram itu yang ditegaskan oleh syariat, ditegaskan di dalam Al-Quran itu hanya khomer. Bagaimana saya khomer misalnya seperti opium ya kan, atau yang lain, atau seperti oplosan, ada lagi banyak lah kan, banyak sesuatu yang memabukkan tapi cair, oplosan dan seterusnya itu kan cair.
Bagaimana apakah itu haram atau tidak? Padahal Al-Quran kan hanya menjelaskan khamr, tak menjelaskan yang lain. Maka disinilah pentingnya peran kias. Jadi mengkiaskan selain khamr, oplosan dengan khamr, disamakannya itu menggunakan metode kias. Kenapa kok bisa disamakan? Karena sama-sama memabukkan. Di dalam Al-Quran memang tidak menjelaskan khamr, tidak menjelaskan nabit secara tegas, tidak menjelaskan oplosan secara tegas di dalam Al-Quran, hanya menjelaskan khamr, tapi karena oplosan itu juga sama-sama memabukkan, maka kemudian disamakan dengan khamr, yaitu hukumnya haram. Dan berarti hukumnya najis. Karena kaidahnya itu sesuatu yang memabukkan dan itu cair, itu hukumnya najis. Ingat, yang kita bahas sekarang bukan soal haram ataupun tidak haram. Yang kita bahas sekarang adalah najis dan tidak najis. Artinya begini, bagaimana hukum ganja? Ganja itu najis atau tidak, kan rumput ganja kan? Rumput ganja itu najis atau tidak najis? Tidak najis. Memabukkan atau tidak? Memabukkan, tapi tidak. Kenapa tidak najis? Karena tidak cair. Apakah haram? Haram. Kenapa? Karena memabukkan. Yang kita bahas apakah haram atau tidak? Tidak. Yang kita bahas adalah najis dan tidak najis. Makanya kalau nanti yang saya jelaskan nanti adalah rumput ganja, pasti hukumnya tidak najis, bukan tidak haram. Haramnya tetap haram. Jangan salah persepsi nanti ya. Yang kita bahas sekarang adalah soal najis. Wa kharaja, dan keluar bil ma'i, dengan kata-kata ma'i. Bil ma'i, kan tadi ada kata ma'iin kan. Bil ma'i, dengan kata-kata ma'i, nahwul banji, apa semisal opium, wal hasisih, dan ganja dan rumput ganja. Ini sama-sama dari tanaman kan, kalau enggak keliru. Setahu saya opium itu kan kayak tanaman, kayak bola-bola gitu kayaknya, kalau enggak keliru. Entah kalau keliru nanti dikoreksi ya. Saya kurang nggak tahu juga, tapi setahu saya opium itu ya kayak juga tanaman opium. Bisa digunakan untuk membius atau memabukkan juga. Bisa menghilangkan akal lah intinya. Nahwul banjih wal hasisi, apa semisal opium, wal hasisi, dan rumput ganja. Sehingga karena keduanya ini tidak cair berupa tanaman, ya opium, rumput ganja juga tidak cair, maka hukumnya suci, hanya saja haram untuk dikonsumsi. Watat haruh, dan suci, khomrun apa khomer, takhallalat, yang menjadi cuka apa khomer, takhallalat, yang menjadi cuka apa khomer, binafsiha, dengan dirinya khomer atau dengan dirinya sendiri, min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin, min ghairi musahabati ainin, dari tanpa disertai sesuatu atau benda, dari tanpa disertai sesuatu, ajnabiyatin, yang lain, laha, bagi khamr. Wa illam tu'athir fit takhlili, wa illam tu'athir, sekalipun tidak berpengaruh atau tak mempengaruhi apa ainun ajnabiyah, tak berpengaruh fit takhlili, di dalam menjadi cuka, fit takhlili, di dalam menjadi cuka atau proses menjadi cuka. Contoh seperti apa ainun ajnabiyah? Lam tu'athir, kahasotin, seperti kerikil. Seperti kerikil. Jadi ada beberapa benda, teman-teman. Benda ini najis tapi bisa menjadi suci dengan beberapa cara gitu loh. Ada satu benda bisa suci dengan cara disucikan dengan al-wasluh, bisa dibasuh kemudian menjadi suci. Ada satu benda najis bisa suci dengan cara disamak
apa? Kulit, ya kan? Ada benda yang bisa suci dengan cara tahliyah. Apa tahliyah itu? Menjadi cuka. Apa namanya? Khomer. Khomer itu najis awalnya. Tapi ketika sudah diproses menjadi cuka, maka hukumnya menjadi suci. Karena tapi tidak setiap cuka itu terbuat dari khomer, ya. Tidak. Ada khomer yang terbuat dari apa bahasanya? Kalau di rumah itu kayak siwalan, ya. Siwalan, ya. Siwalan. Kalian tahu siwalan? Ada yang buahnya segini, kenyal-kenyal putih. Ada yang terbuat dari itu. Ada juga yang terbuat dari khomer. Nah, khomer, cuka yang terbuat dari khomer itu bisa suci dengan beberapa catatan. Artinya tidak setiap khomer yang diproses menjadi cuka itu tidak suci, tidak semuanya suci. Jadi khomer dirubah menjadi cuka itu suci dengan beberapa catatan. Yang pertama, harus menjadi cuka dengan dirinya sendiri tanpa dicampur dengan benda lain. Tak boleh dicampur dengan benda lain sekalipun benda tersebut tak memberikan pengaruh sedikit pun kepada prosesnya dia menjadi cuka. Contoh misalnya, yang suci, khomer yang bisa suci itu begini. Ada khomer, kemudian kamu letakkan, diamkan saja. Gak usah diaduk-aduk, gak usah dicampur apa-apa. Ya sudah, kamu letakkan, kamu diamkan sampai dia berubah sendiri menjadi cuka. Itu adalah khomer yang suci sebab menjadi cuka. Bagaimana yang tak suci? Ada khomer, kamu ingin merubah dia menjadi cuka, tapi dengan cara diaduk-aduk atau dicampur satu, sekalipun tak memberikan pengaruh kepada proses dia menjadi cuka, sekalipun begitu. Seperti kerikil, kamu letakkan kerikil dan tak meletakkan kerikil sama saja, nanti prosesnya pasti menjadi cuka. Tapi karena sudah dicampur dengan benda lain, maka khomer yang sudah menjadi cuka ini, cukanya tadi itu tidak suci, karena tadi sudah dicampur dengan benda lain. Makanya tadi dikatakan min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha wa illam tu'athir fit tahliyati kahasatin. Ya kan? Begitu kan ya? Ya kayak gitu. Tak boleh dicampur. Kalau dicampur-campur dengan sesuatu maka hukumnya tidak suci. Artinya sekalipun sudah menjadi cuka ini najis, tetap najis, tak bisa. Karena tadi prosesnya sudah keliru. Tak memenuhi SOP, ya kan. Jadi harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Wayatba'u dan ikut. Wayatba'u dan ikut kepada khomer. Dan ikut kepada khomer fit taharati, di dalam kesuciannya. Fit taharati, di dalam kesuciannya. Ikut ad-danu apa wadah. Wa in tasharraba minha aw ghallat fihi. Wa in tasharraba, sekalipun menyerap apa wadah. Sekalipun menyerap apa wadah minha dari khomer. Aw ghallat, atau mendidih apa khomer fihi di dalam wadah. Au ghallat, atau mendidih apa khomer fihi di dalam wadah. Wartafa'ad, dan naik apa khomer bisababil ghalayani, dengan sebab mendidih. Bisababil ghalayani, dengan sebab mendidih. Tsumma nazalat, kemudian turun apa khomer. Kalau tadi khomer ketika sudah menjadi cuka hukumnya suci. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan wadahnya? Karena kan tadi wadah khomer tadi sudah najis sebab bersentuhan dengan khomer. Yang tadi kita bahas adalah khomernya suci. Bagaimana dengan wadahnya? Kan wadahnya tadi najis. Karena terkena khomer, apakah juga ikut najis? Apakah ikut suci? Apa tetap najis? Maka jawabannya juga tetap ikut suci. Wadahnya tadi yang najis karena bersentuhan dengan khomer, karena khomernya sudah menjadi cuka, menjadi suci, maka wadahnya juga suci. Sekalipun tadi ketika
khamar itu menjadi khamar, tetap menjadi khamar sekalipun wadah tadi menyerap bagian-bagian khamar ke dalam. Wadah misalnya terbuat dari kendi, ya kan, atau dari gentong, terbuat dari tanah liat yang dibakar kan gentong gitu kan ya. Kalau diisi air kan biasanya ada sedikit banyaknya pasti kan menyerap ke dalam kan ya. Meskipun wadah tadi itu menyerap khamar ke dalam dirinya. Ketika khamar tadi sudah menjadi cuka, maka wadahnya juga suci. Karena satu yang ikut juga ikut kepada satu yang diikuti. Karena apa namanya? Wadah ini adalah ikut kepada khamar, khamarnya suci, maka wadahnya juga suci. Kalau kaidah fikih itu kan at-tabi'ut tabi'un. At-tabi'ut tabi'un kan sesuatu yang ikut itu juga ikut. Artinya karena di sini yang ikut itu adalah wadah, yang diikuti itu adalah khamar, maka ketika khamar itu suci, maka wadah juga suci. Atau contohnya lagi katanya tetap suci, wadahnya itu tetap dihukumi suci, sekalipun ketika khamar itu belum menjadi cuka, khamarnya sempat mendidih ke atas. Misalnya wadahnya segini misalnya kan ya, segini. Ketika dibakar karena dipanaskan misalnya kemudian mendidih ke atas. Mendidih ke atas begini kan ya. Setelah mendidih, setelah apinya dimatikan kan biasanya surut kan? Mendidih, kemudian surut. Kan secara logika berarti bagian atasnya ini najis. Karena tadi ada khamar yang ke atas. Kemudian ke bawah, paham ya? Seharusnya bagian atas ini najis karena tadi sudah bersentuhan dengan khamar. Tapi katanya ketika khamar tadi sudah menjadi cuka, sekalipun tadi ada bagian yang tersentuh dengan khamar, bagian atas ini tersentuh dengan khamar, maka ini juga suci. Begitulah maksudnya. Paham ya? Wartafa'at bisababil ghadayani tsumma nazalat. Paham? Itu juga suci. Ada yang tak paham? Jujur. Paham atau tidak? Jadi perhatikan kalau mau ingin paham, diperhatikan. Ini kan kayak ada penjelasan biasa gitu loh. Ada khamar dipanaskan sehingga ada bagian yang mendidih ke atas, ya kan? Setelah dimatikan pasti mesti surut. Berarti kan ini najis karena tadi sudah terkena khamar. Di sininya kan memang khamar kemudian menjadi cuka, ya kan? Di sini kan tak tersentuh khamar ketika proses menjadi cuka. Ini tetap menjadi suci sekalipun tadi sudah sempat disentuh oleh khamar. Amma idza tafa'at bila ghalayanin, amma idza tafa'at, adapun apabila amma idza tafa'at, apabila naik apa khamar, naik apa khamar bila ghalayanin dengan tanpa dipanaskan. Ghalayan ini maksudnya mendidih ya, maksudnya dipanaskan itulah. Ada khamar naik ke atas tapi dengan tanpa dipanaskan. Bal bi fi'li fa'ilin, akan tetapi dengan perbuatannya seseorang. Bal bi fi'li fa'ilin, akan tetapi dengan perbuatannya seseorang. Fala tathuru, maka tidak suci apa khamar. Fala tathuru, maka tidak suci apa khamar. Kalau tingginya khamar tadi ke bagian atas wadah itu disebabkan oleh seseorang, misalnya karena dikocok atau karena dibalik begini, bukan karena dipanaskan, maka hukum khamar tadi tidak suci. Karena misalnya dikocok-kocok, dibolak-balik begini misalnya, maka tak suci. Kenapa? Karena tadi bagian atas khamar tadi sudah najis, kemudian bersentuhan dan khamar yang mau menjadi cuka, sehingga prosesnya batal. Karena prosesnya batal, maka khamarnya tetap dikatakan najis. Wa in ghammaroh al-murtafi'u, wa in ghammaroh sekalipun menutupi, bukan ghammaroh ya, gummirah saja. Wa in gummirah, sekalipun ditutupi atau dituangi, sekalipun dituangi al-murtafi'uh, dituangi atau ditutupi sama ya.
ditutupi atau dituangi al-murtafa'u apa bagian atas, al-murtafa'u apa bagian atas, qabla jafafihi sebelum keringnya murtafa, au ba'dahu atau setelahnya kering, au ba'dahu atau setelah kering, dituangi bi khamrin ukhra dengan khamr lain, bi khamrin ukhra dengan khamr lain alal aujahih menurut kaul aujah. Jadi kalau sudah tadi dikocok-kocok kayak gini, bagian atasnya tadi terkena khamr karena dikocok, maka hukumnya najis sekalipun nanti dituangi khamr lain biar nanti penuh ke atas. Kalau misalnya khamrnya segini, ini wadah ya, bayangkan ini wadah, khamrnya cuma separuh misalnya. Bagian atasnya ini terkena khamr karena saya kocok begini atau karena tuangkan begini, ya kan? Berarti bagian atasnya tadi sudah najis karena terkena khamr. Kemudian ini menjadi cuka kan? Kalau ini menjadi cuka berarti seharusnya yang suci hanya begini seharusnya, ya kan? Karena tadi di sini sudah terkena khamr karena dengan cara dikocok. Seandainya terkena khamr karena mendidih tak masalah. Tapi karena bagian atasnya ini tadi terkena khamr karena gara-gara saya kocok begini, maka yang di sini najis sekalipun nanti khamr di sini menjadi cuka. Paham? Dan tetap najis sekalipun sebelum kering atau setelah kering, bagian atas ini kan tadi terkena khamr. Berarti kan basah karena khamr. Setelah kering atau masih kering, ketika masih kering, saya tambahkan khamr lagi supaya nanti penuh ke atas untuk menjadi khamr, untuk menjadi cuka semua, maka wadah ini tetap menjadi najis, tetap najis. Paham ya? Paham atau tidak? Duh. Kalau khamr tadi yang separuh tadi dibiarkan menjadi cuka kan hukumnya suci. Ya kan? Sekarang karena bagian atasnya tadi sudah terkena khamr dengan cara dibolak-balik begini, berarti bagian atas ini, wadah bagian atas sudah najis. Karena tadi sudah saya bolak-balik begini. Tetap najis sekalipun saya tuangkan khamr baru supaya memenuhi sampai wadah paling atas. Nanti ketika menjadi cuka apakah suci? Hukumnya tidak suci. Sekalipun yang ketika saya menuangkannya tadi dengan cara sebelum dia kering, bagian atasnya ini sebelum kering ataupun sudah kering, tetap tak berpengaruh. Intinya kalau sudah dikocok kayak gini atau dibolak-balik dikocok atau dibolak-balik begini, maka khamr tadi tak bisa menjadi suci karena bagian atasnya ini najis. Bagian atasnya najis sehingga khamrnya juga najis. Kama jazama bihi, kama sebagaimana keterangan jazamah yang menegaskan bihi dengan ma, syekhuna siapa guru kita Ibnu Hajar berarti. Walladhi adapun pendapat i'tamadah yang berpegangan. Walladhi adapun pendapat i'tamadah yang berpegangan hu kepada alladhi. Syekhuna siapa guru kita Al-Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad. Siapa guru kita Al-Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad. Namanya Abdurrahman. Al-Muhaqqiq itu kayak julukannya. Bin Ziyad. Bin Ziyad itu ya Ziyadnya itu nama bapaknya berarti. Adapun sesuatu yang dipegang teguh oleh Ibnu Ziyad, annaha ialah sesungguhnya khamr. Annaha ialah sesungguhnya khamr tathuru ialah suci apa khamr? Suci in gummirul murtafa'u qoblal jafafi. In gummiroh jika dituangi al murtafa'u apa bagian atas, al murtafa'u apa bagian atas, dituangi qoblal jafafi sebelum kering, la ba'dahu tidak setelah kering. Kalau Ibnu Ziyad mengatakan kasus tadi itu yang dikocok tadi itu bagian atas khamr, bagian atas wadah yang terkena khamr dengan cara dikocok tadi itu bisa suci kalau dituangi khamr lain dan dituangkannya itu sebelum dia kering. Kalau dituangi khamr lain tapi setelah bagian atasnya itu kering, maka khamrnya tidak suci. Jadi kalau Ibnu Ziyad itu tidak memutlakkan tidak, tapi ada beberapa batasan yang
harus dipenuhi kalau memang mau menjadi suci. Jadi yang pertama harus dituangi dengan homer lain, yang kedua dituangkannya itu harus sebelum kering. Kalau sudah kering maka tak suci. Summa qala, kemudian berkata siapa Ibnu Ziyad? Kemudian berkata siapa Ibnu Ziyad? Lau subbah khamrun fi ina'in. Lau subbah seandainya dituangkan khamrun apa khamr. Khamrun apa khamr fi ina'in di dalam wadah. Fi ina'in di dalam wadah summa ukhrijat minhu. Kemudian dikeluarkan apa khamr minhu dari wadah. Wasubbah dan dituangkan fihi di dalam wadah khamrun ukhra apa khamr lain. Wasubbah dan dituangkan fihi di dalam wadah khamrun ukhra apa khamr lain. Dituangkan ba'da jafafil ina'i, setelah keringnya wadah. Qabla jafafil ina'i, sebelum keringnya wadah. Wa qabla ghaslihi, dan sebelum membasuh wadah, dan sebelum membasuh wadah, lam tatahur maka tidak suci apa khamr. Wa in takhallalan, sekalipun menjadi cuka apa khamr, sekalipun menjadi cuka apa khamr, ba'da naqliha, setelah memindah khamr, ba'da naqliha, setelah memindah khamr, minhu dari wadah, dipindah fi ina'in akhirah, di dalam wadah lain. Fi ina'in akhirah, di dalam wadah lain. Intaha, selesai. Intaha, selesai apa perkataannya Ibnu Ziyad. Kalau Ibnu Ziyad itu mengatakan begini teman-teman. Tadi tetap kasusnya adalah soal wadah. Bagaimana dengan wadah yang awalnya itu berisi khamr. Kemudian khamrnya dibuang, atau ya dibuang, dituangkan ke wadah lain misalnya. Setelah itu wadah pertama ini dituangi khamr lain. Jadi ada botol isi khamr. Khamr pertama dibuang. Setelah itu diisi dengan khamr lain setelah kering. Jadi dibuang khamrnya, dikeringkan. Setelah itu dituangkan khamr lain. Summa, apa tadi bahasanya? Wasubba fihi khamrun ukhra ba'da jafafil ina. Setelah kering wadah tadi dituangkan khamr lain. Tapi belum dibasuh, dikeringkan tapi tidak dibasuh, diisi dengan khamr lain. Jawabannya apa? Lam tatahur wa in takhallalat, maka hukumnya tidak suci sekalipun dia menjadi cuka itu setelah dipindah ke wadah lain. Maka tak suci. Jadi saya ulang lagi, ada wadah botol berisi khamr. Khamr pertama dibuang. Berarti wadahnya kosong. Setelah dia kering, botol ini kering tapi belum dibasuh dengan air, kemudian diisi dengan khamr lain. Paham? Dibayangkan berarti ada khamr kedua di wadah ini. Bagaimana hukumnya khamr yang ada di dalam ini? Hukumnya najis sekalipun nanti sudah menjadi cuka. Dan sekalipun berubah cuka itu dipindah ke wadah lain. Misalnya ini kan sudah hukumnya tak suci kan ya. Pasti tak suci karena tadi sudah bercampur dengan khamr pertama. Artinya kenajisan khamr ini bukan hanya karena dirinya najis, tapi karena tadi ada bekas khamr yang pertama. Paham? Ini tak mungkin suci sekalipun ketika mau berubah dia menjadi cuka dipindah ke wadah lain. Karena tadi khamr pertama, khamr yang kedua ini sudah bercampur dengan khamr pertama. Najis gitu loh. Sehingga sekalipun kamu rubah dia menjadi cuka dengan cara memindahnya ke botol lain, maka khamr yang ini tak suci. Tak bisa menjadi suci karena tadi sudah bercampur dengan khamr pertama. Paham? Lam tatuhur wa in takhallalat ba'da naqliha minhu fi ina'in akhar. Sekalipun kamu rubah dia menjadi cuka di wadah lain. Tak sah. Kenapa tak sah? Karena tadi proses pertama, dari pertama proses, awal proses dia sudah keliru.
Harusnya bukan begitu kan ya. Makanya untuk merubah khamr menjadi cuka itu tidak gampang. Tidak gampang, prosesnya sangat sulit. Sebenarnya bukan sulit sih. Pada dasarnya gampang. Yang penting kamu letakkan begini ya, biarkan sampai dia berubah sendiri menjadi cuka ya selesai, suci. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman kalau ada kekeliruan sedikit saja, seperti tadi karena dikocok lah, atau karena diaduk, atau dicampur dengan satu benda lain, atau kamu pindah dari satu wadah ke wadah yang lain, itu bisa merubah, maka itu membuat khamr tadi gagal menjadi cuka yang suci. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak setiap cuka itu terbuat dari khamr. Yang kita bahas adalah cuka yang terbuat dari khamr. Nah, kalau kalian beli bakso nanti ada cukanya, nah itu belum tentu itu dari khamr. Atau kamu bisa bertanya, Pak, ini terbuat dari khamr atau terbuat dari apa? Ini kan. Kalau memang terbuat dari khamr, pertanyakan lagi. Takutnya bapaknya tidak tahu proses membuat khamr menjadi suci. Aku tidak tahu. Soalnya kalau tidak diperhatikan betul-betul, hal yang sepele seperti ini berakibat fatal. Wad dalilu adapun dalil atau tanda. Wad dalilu adapun tanda ala kaunil khamri atas adanya khamr khallan ialah cuka. Ala kaunil khamri atas adanya khamr khallan ialah cuka. Khallan itu menjadi khabarnya kaunun, khabarnya kanah. Khallan ialah cuka. Apa tandanya khamr itu sudah menjadi cuka? Alhamudatuh ialah kecut. Alhamudatuh ialah kecut. Fi ta'miha di dalam rasanya khamr. Tanda bahwa khamr itu sudah menjadi cuka, sudah menjadi suci, atau sudah menjadi cuka ya, itu adalah kecut. Kalau rasanya sudah kecut berarti sudah menjadi cuka. Wa illam tujad, sekalipun tidak ditemukan. Wa illam tujad, sekalipun tidak ditemukan. Nihayatul hamudati, apa sangat kecut. Nihayatul hamudati, apa sangat kecut. Sekalipun tidak begitu kecut, kecutnya hanya sedikit misalnya, maka tetap dikatakan sudah jadi cuka. Berarti ada kecut-kecutnya lah, meskipun tidak begitu kecut. Wa in kudifat bizzabadi, dan sekalipun dituangi apa khamr, bukan kudifat berarti ini. Saya dulu. Wa in zabad itu kan buih. Oh berarti wa in qadafat. Maaf. Wa in qadafat, sekalipun mengeluarkan, begitu saja. Sekalipun mengeluarkan apa khamr bizzabadih dengan buih. Sekalipun ada buihnya gitu loh. Khamr kalau sudah kecut berarti itu sudah menjadi cuka, hukumnya suci, sekalipun ada buih-buihnya. Ini kok ada buih-buihnya? Masa ini suci? Hukumnya tetap suci. Sekalipun ada buihnya, yang penting sudah kecut, maka sudah dikatakan cuka. Wa yatharu, dan suci, jildu najasin. Jildun najasun berarti ya. Apa kulit yang najis bil mauti, sebab mati. Kalau jildu najasin saja. Jildu najasin, apa kulit yang najis, kulitnya hewan yang najis bil mauti sebab mati. Ada kulit najis sebab mati, ada hewan najis karena kematian, misalnya karena tidak sembelih, maka kan kulitnya juga najis. Bagaimana cara mensucikan kulitnya najis ini? Bin dibawin, dengan cara disamat. Bin dibawin, dengan cara disamat. Kulit yang najis itu bisa suci dengan cara disamat, dengan catatan kulit tersebut najisnya karena kematian. Seperti sapi itu najis karena dia mati. Kulitnya najis karena kebangkainya tadi. Kulitnya juga najis karena juga kematian. Maka bisa disucikan dengan cara disamak. Beda halnya dengan kulit najis bukan karena kematian. Karena apa ya? Karena zatnya memang najis, seperti anjing.
kulit anjing itu najis. Apakah bisa disamak? Tak bisa disamak. Karena kenajisannya itu bukan karena sebab mati. Tapi karena memang adatnya anjing itu sudah najis. Begitupun dengan babi, sama. Tak bisa suci dengan cara disamak. Nakohu yang mensucikan atau yang membersihkan apa dibauin dibau kepada kulit. Yang mensucikan apa atau yang membersihkan apa samakhu kepada kulit. Samak itu bisa mensucikan kulit yang najis dengan cara disucikan, dengan cara dibersihkan. Kotoran-kotoran ataupun apa bagian-bagian yang bisa membuat busuk itu dibersihkan. Bihaitsu la ya'udu sekiranya tidak kembali sekiranya tidak kembali ilaihi kepada kulit, tidak kembali natnun apa busuk wala fasadun dan tidak apa rusak. Natnun apa busuk wala fasadun dan tidak kembali apa rusak. Lau nuki'ah seandainya dilemparkan atau dicelupkan apa jildun apa kulit, dicelupkan fil ma'ih di dalam air. Jadi untuk memproses kulit najis itu menjadi suci adalah dengan cara disamak. Bagaimana cara yang mensamak adalah membuang setiap bagian-bagian yang membuat kulit tadi busuk. Seperti apa? Seperti sisa-sisa daging, sisa-sisa darah, sisa-sisa pelem ya. Bukan pelem, apa namanya? Gaji kalau bahasa Jawanya kan gaji. Ya kan, kalau bahasa Indonesia gaji itu kan cuan kan ya. Tapi kalau bahasa Jawanya gaji itu apa namanya? Lemak ya kan ya. Tapi kata orang Jawa gaji. Jadi gaji, darah, daging yang nempel di kulit itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena itu semua bisa membuat membuat kulit tadi busuk, berbau. Intinya setiap sesuatu yang bisa membuat kulit tadi busuk maka harus dibuang. Baru nanti bisa dikatakan suci karena disamak. Kan nanti mau dijemur kan. Ada kulit dibersihkan dulu kemudian dijemur kering maka suci. Dan tidak mungkin rusak dan standarnya itu tak mungkin rusak seandainya dicelupkan ke dalam air. Jadi kulit tadi dikatakan suci atau tidak suci sekiranya kalau dimasukkan ke dalam air dia tak bau, tak rusak. Kalau dimasukkan ke dalam air ternyata masih rusak, berbau dan seterusnya maka itu belum suci namanya. Jadi standarnya adalah menghilangkan setiap sesuatu yang membuat dia busuk dan yang kedua bisa mempertahankan keawetannya. Sekiranya seandainya pun tercampur dengan air, kulit tadi tidak rusak. Berarti itu sudah berhasil samaknya. Samaknya berarti sudah berhasil. Kalau tak terpenuhi itu semua maka samaknya gagal. Misalnya masih berbau busuk misalnya, masih berbau apa yang tak sedap gara-gara daging yang menempel di kulit tadi maka samaknya gagal, tak suci. Wakakal bin wa khinzirin. Wakakal bin dan seperti anjing, wa khinzirin dan babi. Anjing dan babi ini hukumnya najis. Tidak harus jilatannya, tak harus gigitannya, tidak. Ya, semua bagian tubuh anjing itu hukumnya najis. Kamu bersentuhan dengan najis, kamu elus-elus anjing, maka tanganmu najis. Najis apa namanya? Najis mughalladh, sulit. Karena harus dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Wa far'i kullin dan anaknya masing-masing minhuma dari keduanya anjing dan babi. Anak anjing najis, anak babi najis. Ma'al akhorih bersama yang lain. Atau anak yang terlahir dari pernikahan antara anjing dengan babi. Ada babi dengan anjing melakukan persetubuhan haram. Hubungan gelap lah ya berarti. Ada anjing dengan babi melakukan hubungan gelap, lahirlah sebuah anak. Anaknya anjing, anaknya berbentuk anjing atau berbentuk babi, maka hukumnya najis.
atau ma'awairihi, atau bersama dengan hewan lain. Atau ma'awairihi, atau bersama hewan lain, maka juga hukumnya haram. Ada anjing melakukan hubungan dengan sapi, lahir anak, maka anaknya juga najis. Atau misalnya ada anjing berhubungan dengan manusia. Alhamdulillah ya. Ada anjing berhubungan dengan manusia, perempuan manusia, kemudian lahir manusia misalnya, maka hukumnya juga najis. Ada yang itu khilaf, kalau berbentuk manusia itu hukumnya khilaf ya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan mutanajis. Ada khilaf. Itu di Bajuri kalau enggak tuh. Di Bajuri itu dijelaskan seperti itu. Kalau berbentuk manusia itu khilaf. Tapi kalau yang dilahirkan itu berbentuk anjing, maka jelas najis. Wadudu maitatihima, wadudu ya. Wadudu maitatihima, adapun ulat bangkai keduanya, tohirun ila suci. Ulat dari bangkainya anjing itu suci. Ada ulat yang berasal dari bangkainya anjing, maka ulatnya suci, tak najis. Wakada, dan begitu pula nasju angkabutin. Adapun jaring laba-laba adalah masyhuri menurut kaul masyhur. Kama qalahu as-Subukiyuh wal Adra'iyuh. Sebagaimana berkata as-Subukiyuh, siapa yang as-Subuki, wal Adra'iyuh, dan Imam Adra'i. Wajazama, dan menegaskan sahibul iddati, siapa sahibul iddah, wal hawi, dan sahibul hawi. Menegaskan binajasatihi, dengan najisnya nasjul angkabut. Binajasatihi, dengan najisnya nasjul angkabut. Jadi jaring laba-laba itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Kalau laba-laba seperti di atas, enggak ada ya. Kalau misalnya di atas, di sini kan biasanya ada laba-labanya. Itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Karena akan keluar dari perutnya laba-laba. Itu hukumnya najis, ada yang mengatakan suci. Wama yakhrujuh min jildi nahwi hayatin. Wama, dan sesuatu yakhruju yang keluar apa? Ma min jildi nahwi hayatin, dari kulitnya semisal ular. Dari kulitnya semisal ular, fi hayatiha, ketika hidupnya ular. Fi hayatiha, ketika hidupnya ular, kal irkih, seperti keringat. Seperti keringat. Alama, menurut penjelasan, menurut sesuatu, afta yang berfatwa bihi dengan emma, ba'duhum, siapa sebagian ulama. Lakin, akan tetapi, qala, berkata syekhuna, siapa guru kita, perkataannya fihi nadharun, fihi ialah di dalam ma yakhrujuh, atau ya fihi ialah di dalam ma yakhrujuh, nadharun, adapun renungan. Balil aqrabu, bahkan adapun yang lebih benar, yang lebih dekat kebenaran maksudnya. Adapun yang lebih dekat kebenaran, annahu, ialah bahwa sungguhnya ma yakhrujuh, annahu, bahwa sesungguhnya ma najasun, ialah najis. Li annahu, karena sesungguhnya ma juz'un, ialah bagian, mutajassidun, yang memadat, mutajassidun, yang memadat, munfasilun, yang terpisah, munfasilun, yang berpisah, min hayyin, dari hewan hidup. Min hayyin, dari hewan hidup. Bahwa maka adapun munfasil, kamaitatihi, ialah seperti bangkainya munfasil. Kamaitatihi, ialah seperti bangkainya munfasil. Jadi termasuk yang najis ini khilaf juga sebenarnya. Bagaimana hukumnya sesuatu yang dikeluarkan dari kulit hewan, dari kulit ular ketika dia masih hidup. Ada ular ketika hidupnya mengeluarkan sesuatu dari kulitnya. Mungkin keringat atau cairan-cairan yang lain. Itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Kalau tadi dikatakan najis. Tapi katanya
Tadi dikatakan suci, tapi Syekhuna mengatakan begini, fihi nadharun bal aqrabu annahu najasun. Itu perlu dipikirkan lagi katanya. Pendapat yang mengatakan bahwa keringat ular itu hukumnya suci itu perlu direnungkan lagi. Bahkan yang lebih betul itu, yang lebih benar hukumnya najis. Kenapa? Karena keringat ular atau benda-benda lain yang dikeluarkan dari kulit ular, dari sisik ular itu katanya juz'un mutajassidun, adalah bagian yang memadat, yang mengeras dan berpisah dari hewan hidup ketika dia hidup. Ya kan? Karena dikeluarkan ketika ular masih hidup. Kalau benda padat dikeluarkan dari hewan yang masih hidup, maka benda ini, barang ini, itu hukumnya statusnya sama dengan bangkainya hewan tadi. Hewan ular hukumnya kan ketika kalau menjadi bangkai kan hukumnya najis. Maka benda padat yang dikeluarkan ketika dia masih hidup juga hukumnya sama dengan bangkainya, artinya najis katanya. Paham ya? Artinya atau begini. Buntut ular atau ekor ular yang dipotong ketika ularnya masih hidup, bagaimana statusnya? Bangkai kan? Menjadi bangkai, haram dimakan, ya kan? Begitupun dengan anggota lain seperti keringat yang sudah mengeras misalnya, kering atau bagaimana, kemudian berpisah dari ular ketika masih hidup, maka ini juga sama dengan bangkai. Bangkainya ular bagaimana? Ya najis katanya. Atau seperti kucing. Kucing itu hukumnya najis, tak bisa dimakan. Ya kan? Kucing itu tak bisa dimakan, sehingga bagian-bagian yang terlepas ketika kucing itu masih hidup maka hukumnya najis. Seperti apa? Bulunya. Bulu kucing terlepas ketika kucing masih hidup, bulunya najis. Ingat, bulunya kucing najis, tapi bisa dimakfu kalau sedikit. Tak dimakfu kalau banyak. Paham ya? Ular sama, keringatnya ular yang dikeluarkan ketika ular masih hidup, hukumnya najis karena dikategorikan sebagai sesuatu yang terlepas ketika masih hidup. Berarti hukumnya sama ketika dia sudah menjadi bangkai. Sekali lagi, terkait dengan keringat ular atau cairan-cairan lain yang keluar dari kulit ular, itu khilaf ulama, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Waqala aidon wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.